Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim Fauz dengan NIM 2108107006. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang menerapkan etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluasi terhadap penerapan etika. Etika dalam kehidupan kekaryaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Jadi, etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Selanjutnya, etika dalam kehidupan, kekaryaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika sebagai tolak ukur dan etika sebagai moral negara. Tolak ukur. Berdasarkan tolak ukur, untuk menilai baik buruknya suatu produk hukum yang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang ialah Pancasila sendiri, lembaga yang ditugasi untuk mengadakan evaluasi atau pengontrolan Mahkamah Agung di tingkat perundang-undangan, Komisi Konstitusi di tingkat Undang-Undang Dasar. Kedua, moral negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga menjadi moral negara. Artinya, negara tunduk pada moral. Negara wajib mengamalkan moral Pancasila. Seluruh tindakan kebijakan negara harus disesuaikan dengan Pancasila. Seluruh perundang-undangan wajib mengacu pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam pembuatan polisi sebagai moral negara. Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi negara Indonesia, yaitu antara lain: pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian istilah pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan peribadatan sesuai dengan iman agama masing-masing. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah negara memperlakukan setiap orang sebagai manusia, menjamin dan menegakkan hak-hak dan kewajiban asasi. Ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pengertian sila ketiga persatuan Indonesia adalah negara harus tetap menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham primordialisme, sukuisme, daerahisme, separatisme, memperjuangkan kepentingan nasional. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Pengertian sila keempat ini adalah untuk mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasinya dalam proses pembangunan. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian sila kelima adalah bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur. Etika kehidupan berbangsa. Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa: konflik berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah, pengabaian ketentuan hukum dan peraturan. Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika: faktor internal, lemahnya penghayatan dan pengamalan agama, sentralisasi di masa lalu, tidak berkembangnya pemahaman atau penghargaan kebinekaan, ketidakadilan ekonomi, keteladanan tokoh atau pemimpin yang kurang. Di faktor eksternal adalah pengaruh globalisasi dan intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional. Evaluasi kritis terhadap penerapan etika di Indonesia. Memberi evaluasi terhadap etika dalam kaitannya dengan nilai dan norma yang sesuai, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika praktikal. Etika deskriptif adalah suatu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidupnya.
Etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan tindakan apa yang seharusnya diambil. Dalam etika ini terkandung norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia. Etika praktikal adalah suatu etika yang sadar pada saat memperlakukan etika supaya sesuai dengan status dan kemampuan manusia dalam menyikapinya. Dengan etika deskriptif, manusia disodori fakta sebagai dasar mengambil putusan tentang sikap dan perilaku yang akan diambil. Kasus etika dalam kekaryaan atau plagiat di Indonesia. Pada zaman sekarang, etika dalam kekaryaan plagiat sangat luas dan dalam penilaiannya ada baik dan buruk dalam pandangan kekaryaan. Hukum etika kekaryaan di negara Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga penegak hukum di negara Indonesia ini beracuan pada undang-undang yang berdasar pada Pancasila. Analisis kasus etika dalam kekaryaan. Plagiarisme menurut KBBI ialah penjiplakan yang melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Plagiat adalah pengambilan karangan pendapat tersebut oleh orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Orang yang melakukannya plagiat tersebut dinamakan plagiator atau penjiplak. Plagiat atau penjiplakan hak cipta yaitu hak seseorang atau hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia sebenarnya sudah ada Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang larangan dalam penjiplakan karya seseorang. Mungkin penerapan di Indonesia yang kurang tepat dalam menangani kasus di atas. Misalnya seharusnya pemerintah meningkatkan rajin setiap harinya untuk mengontrol serta mengawasi hal yang menjiplakan karya yang beredar di masyarakat.